min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syiaratul kiram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Muzaki STI Al-Hafidh yang kami hormati para jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 April 2025, kita dapat hadir kembali setelah kita libur selama bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan ngaji pada maghrib yang perdana, yang mana pada malam hari ini kita akan mengaji kitab Nasoil Hibad bersama beliau Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Muzaki STI Al-Hafidh di ruang tengah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dan acara ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Masjid Al-Akbar Surabaya, yaitu Masjid Al-Akbar TV dan TV digital, terestrial, Madu TV dan radio streaming mass media di sasfmsurabaya.net. Untuk mengawali ngaji kitab Nasoil Hibad pada malam hari ini, semoga membawa maslahat dan bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita buka bersama-sama dengan baca sambil matani Al-Fatihah. Kepada beliau Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Muzaki STI Al-Hafidh, tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Akbar Surabaya, beserta seluruh pendengar, pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini disebut malam pertama, malam perdana kita memulai pengajian setelah bulan suci Ramadan. THR-in apa sampun telas, Pak? Alhamdulillah. Jajan blek-blekan pun telas. Engka ana dayo dipangan dhewe. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Katanya Ibnu Athaillah, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang awalnya baik, maka seterusnya baik. Dan amat sangat cocok kalau mengawali segala kegiatan itu setelah Ramadan. Ini bersih, suci, fitrah, seperti kertas putih. Sekarang kita tinggal cari tintanya. Mau kita torehkan tinta ini warna apa, monggo terserah panjenengan. Ditulis hitam silahkan, merah juga silahkan, biru monggo. Tapi saran saya, ayo ditulis dengan tinta emas sampai nanti bertemu Ramadan berikutnya, insya Allah. Kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun berjumpa Ramadan, wa antum bi khair, dan kalian dalam keadaan yang baik, lahir batinnya baik, jasmani rohaninya baik. Dan cocok sekali hadirin, tema kita adalah makalah yang ke-16 di dalam kitab Nasoil Hibad. Wal maqalatus sadisata asyrata.
Adapun maqalah yang ke-16, amba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu ulama ya, alim, ahli syariat, tapi dia mengetahui makna tersembunyi. Sering diistilahkan mukasyafah, yang tidak diketahui orang ini tahu. Itu namanya ahlul hikmah. Biasanya gatape kakean ngomong, tapi sekali ngomong cospleng. Dulu ada namanya ahli hikmah yang terkenal dalam Al-Quran, sinten Pak? Namanya Luqman, dijulungi Al-Hakim. Kenapa Al-Hakim? Karena memang ucapannya syarat dengan hikmah. Anna sya'airal imani, sesungguhnya syiar-syiar keimanan, ai a'lamuhu, tanda-tanda keimanan. Kita ini kan kemarin dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini beriman? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana tanda-tandanya? Bagaimana syiar-syiar dan praktek dalam kehidupan sehari-harinya? Jangan-jangan kita ini iman tapi akon-akon, Pak. Mengklaim dirinya iman tapi sebenarnya enggak iman. Makanya ada standarisasi keimanan, terutama pasca Ramadan. Sajane posone dhewe iki diterima tak gak sih Pak, sajane Pak? Nun? Kok gak yakin ngene jawabe? Insyaallah diterima nggih. Kan ucapannya taqabbalallahu minna wa minkum. Kan itu bacaan doa, Pak. Semoga Allah menerima ibadahmu dan ibadah kami. Cuman sekarang perlu tahu ilmunya tentang iman itu seperti apa. Arba'atun, ada 4. Minal a'mali, dari beberapa pekerjaan, beberapa perbuatan atau amal. Yang pertama at-taqwa, yaitu takwa. Jadi orang itu kalau sudah beriman, pertama kali muncul takwa. Jadi takwa itu bagian dari iman. Takwa itu menjadi bukti keimanan. Apa takwa yang dimaksud? Wa huwa, utawi takwa fit taati, di dalam ketaatan, yuradu bihi, diharapkan bihi dengan takwa al ikhlasu, ikhlas. Jadi takwa itu sebenarnya adalah keikhlasan, Pak. Amal yang hanya tendensinya kepada Allah, nggak ada urusan sesama manusia, lillahi ta'ala. Jadi kalau ada sholat tapi karena orang, Pak, ini belum takwa namanya. Ngaji karena seseorang, ya belum takwa. Tapi landasan ketakwaan itu adalah keikhlasan. Nah sekarang tanya, Pak, tandanya ikhlas itu apa? Nun? Yang paling bisa dirasakan itu apa? Wong ikhlas, satu, tidak pernah sambat. Nggak pernah sambat. Orang sambatan, berkeluh kesah, nelongso, nesu, itu tanda tidak ikhlas. Wis apa ae? Bu jamaah, bu kiai padha ae. Nek kiai sambat yo gak kiai ngono ae. Misale nggih, misale kula ngaji dadak sing teko tuwitik, Pak. Sing teko telu tok. Tuwek-tuwek pisan. Si apa rek wong-wong iki ngaji kok sing teko telu. Ya sudah, enggak ada nilai sudah. Iya kan? Atau ngaji tapi njaluk di syuting. Niki kan kalau betul-betul njaluk di syuting, Pak. Iki nyuting karepe dhewe gak tak kongkon iki. Tandanya bagaimana? Suatu ketika ngajinya gak di syuting. Lho ya apa sih arek-arek iku ngaji koyok ngene kok gak di syuting? Cek emane. Berarti bukan lillahi ta'ala, lil syuting. Apapun Bapak Ibu.
menghadapi istri yang mungkin kurang menyenangkan. Ini yang paling sering kasus ini Pak. Bojo situ cerewet bisa. Gak oleh tukar tambah. Ya Allah, cek apa sere aku di bojo koyo ngene iki. Intinya Bapak Ibu, kalau ada sambat, kecewa, tanda nggak ikhlas itu. Wis mboten urusan nuding kanca sampean dhewe sama tuding. Saya juga sering, kira-kira saya ini ikhlas apa enggak ya? Jadi sebuah ibadah, amal yang dilandasi dengan keikhlasan itu namanya at-taqwa. Itu dalam kebaikan, Pak. Sekarang dalam urusan maksiat. Wa fil maksiati, dan di dalam maksiat yuradu bihi, yang dimaksud takwa dalam maksiat at-tarku, meninggalkan, wal hadaru, dan berhati-hati. Ada dua Pak itemnya, meninggalkan dan berhati-hati. Kenapa ada dua? Karena kadang-kadang orang itu sanggup meninggalkan tapi gak hati-hati. Sanggup meninggalkan tapi gak hati-hati. Boleh cerita ya Pak? Boleh cerita nggih? Jadi saya tadi di kantor, saya punya kantor di Sidoarjo. Kantor untuk urusan haji dan umroh. Tiba-tiba ada jamaah wedok. Sing ngomong ayu kok Mbah Yahya. Iya Pak, cantik wong wedok, lanang yang ganteng. Ya seusia saya 50-an tahun lah. Tapi namanya orang perempuan itu kadang-kadang kalau menjaga badan itu kan, walaupun 50 tahun kan ketok singset gitu Pak Bung. Lah sing tak delok iki mau sing singset. Duduk sing glower-glower ngoten iki. Kemudian karena di ruangan resepsionis itu banyak staf saya, banyak karyawan-karyawan. Katanya direktur operasional saya, Pak Muzaki monggo teng ruangan jenengan mawon, di ruang pimpinan. Padahal saya sengaja ngomong di ruang tamu resepsionis itu biar banyak yang menyaksikan gitu loh Pak. Jadi sing wedok ayu mau, iya Pak Yai kebetulan saja ini rahasia soalnya loh ngene. Saya bilang sudah Mbak ngomong di sini saja. Saya bilang sudah Mbak ngomong di sini saja itu bagian dari al-hadaru, berhati-hati. Sajane nang jero nggih mboten nglakoni napa-napa wong awak dhewe ya wedi ya. Tapi untuk menjaga itu kan penting Bapak Ibu. Sedia payung sebelum hujan. Jangan pernah meremehkan gejala maksiat Pak. Karena semua gejala maksiat yang diremehkan itu akan terjadi maksiat beneran. Kalau memang kita bisa ngobrol di ruang banyak orang, laki-laki perempuan, lakukan. Nala pemulpunan jero ruangan. Ruangan saya tertutup loh Pak. Kaca tapi yang tertutup, tak kunci tekan jero. AC tak buanterno. Kademen ya apa sampean. Itu namanya menjaga. Bapak Ibu, seperti saya mengukur Pak Bu, tadi hampir telat, nyampe di sini pas azan tadi. Jadi belum sempat mandi. Tapi gak ketara rek. Di syuting ya tetep apik ae. Syutingane di setting sing padang ngono. Masih gak atus gak ketok. Kenapa? Karena saya gak mengukur. Kan saged diukur Pak, ini perjalanan berapa jam, acara di sini nanti dengan segala kemacetan saged kan ditinggali tenggene peta teng map niku saged. Tapi kan saya teledornya di sana jane wis mari tapi diolor-olor ngoten Pak. Itu bagian dari enggak hati-hati. Jadi orang bertakwa itu orang yang hati-hati Pak, mikir 1000 kali saat dia mau melakukan sesuatu. Gak sembrono, gerusu, diukur kabeh pokoknya. Niki takwa. Kate ngamuk sampean pikir dhisik, Pak. Kate ngamuk sampean pikir dhisik, aku iki ngamuk engko garai api apa elek?
Kan tidak, pokoknya emosi ngamuk. Yang penting syahwatnya terpenuhi. Ya sama dengan bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh itu loh. Istrinya masih muda, Pak. Sampeyan pikir dhisik, nek ape apa-apa iku ojo langsung tancap gas, tancap blas. Sampeyan sudah 75 tahun, ya berbeda dengan dulu umur 40 30 tahun. Semangat boleh, Pak, tenaga gak ono. Sak ronde KO. Ya nek KO iso tangi maneh, nek gak tangi ya sak terus ya napa sampean. Semua diukur. Itu namanya takwa. Oh, maghribnya 5:30, saya harus berangkat dari rumah jam berapa? Kan mesti yang ngoten, Pak. Bukan begini sak karepe yo nek nututi yo salat nek gak yo gak apa-apa. Lho yo gak bisa begitu, Pak. Orang takwa itu mengukur dirinya baik dalam urusan kebaikan maupun urusan meninggalkan maksiat. Wakila dan diucapkan makna takwa juga wa huwa muhafadzatu adabis syariah, menjaga tentang adab-adab syariah. Syariah itu hukum yang sudah pakem, Pak, baik dari Al-Quran maupun sunnah. Ini boleh, tidak boleh, haram, halal, ini makruh, ini jawaz, semuanya, Pak, gak ngawur. Itu namanya takwa. Wakila diucapkan ada makna lain, huwa al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, mengikuti ajaran Nabi, mengikuti perilaku Nabi, qaulan baik ucapan Nabi, wa fi'lan dan juga perbuatan Nabi. Salah satu juga definisi takwa itu bagaimana kita bisa memaksimalkan mengikuti Nabi. Saya kira selama Ramadan kita terapkan, Pak, takwa ini, Masya Allah. Sholat dijogo, ya, pandangan mata dijaga, pendengaran dijaga. Ramadan 1 bulan itu Masya Allah, koyok-koyok gak maksiat belas, Pak. Bareng oleh poso sedina riyo umat maneh wonge gak tekoi. Gayanya begini, kalau Ramadan datang, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, wasuddifatis syayatin, dan setan dicancang, dibelenggu. Oh, dia ngajinya gak cangkep, Pak. Berarti apa? Nek Ramadan teko, pintu surga dibuka. Nek Ramadan mari, pintu surga ditutup. Pintu neraka ditutup waktu Ramadan, berarti mari Ramadan pintu neraka dibuka. Selama Ramadan dicancang, dibelenggu setan itu, Pak. Mari poso ucul kabeh setan iki. Iki melok sapa gurune sampean iki, Pak? Padahal yang dimaksud ini adalah hadis tentang kejernihan hati, bahwa Ramadan itu menghasilkan hati yang fitrah, hati yang bersih. Orang yang hatinya bersih niku, Pak, Bu, surga pasti dibuka terus. Sehingga dia itu selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang hatinya bersih itu neraka ditutup, sehingga tidak mungkin dia bermaksiat kepada Allah. Neraka ditutup. Dan orang yang hatinya bersih itu setan dibelenggu. Setan tidak akan bisa menyentuh dirinya, tidak bisa menggoda dirinya, karena hatinya bersih. Yang kedua, wal haya'u, punya sifat malu. Tadi takwa, yang kedua haya atau malu. Wa huwa, adapun utawi malu itu nau'ani, ada 2 macam. Malu itu ada 2. Yang pertama nafsaniyun, naluriah. Jadi ada malu naluri, Pak. Wa huwa, yang dimaksud malu nafsaniyah alladzi khalaqahullahu ta'ala, yaitu yang Allah telah menciptakannya fin nufus, di dalam jiwa kita, naluri kita. Kullaha, semuanya orang punya ini, Pak. Orang kalau punya malu yang sifatnya itu nafsaniyah, naluri, berarti dia ini orang baik, orang waras. Contohnya kal hayai, seperti malu min kasfil aurati, untuk membuka aurat. Jadi kalau ada orang yang auratnya nampak dilihat orang, itu malu, tandanya itu kan nalurinya baik.
Gak lanang, gak wedok, terutama perempuan, Bu, mbak-mbak itu. Kalau Anda punya rasa malu, Anda akan tidak mau kalau aurat Anda dilihat orang, laki-laki yang bukan mahram. Malah saat ini dibuka-buka nggih Pak nggih. Insyaallah. Kadang-kadang ya dibuka iya senengane sampean nyenengno ya Allah seneng, gawe hiburan. Tapi dia tidak punya malu Pak Bu. Tidak punya malu. Aurat itu kan kewajibannya ditutup, ini malah dibuka. Sebenarnya nggak harus ditutup terus Pak, ditutup pada tempatnya. Saya ditanya sama jamaah, Pak Yai, apa hukumnya menyanyi sambil berjoget? Apa hukumnya perempuan menyanyi sambil berjoget? Menurut jenengan apa hukumnya Pak? Wong wedok nyanyi sambil joget, hukumnya apa? Langsung dijawab makruh. Jawabannya tergantung di mana dia bernyanyi dan bersama siapa dia bernyanyi. Lah kalau perempuan bernyanyi di tempat umum, laki-laki yang bukan mahram, ambek joget-joget, buka aurat, ya haram secara mutlak. Tapi kalau dia bernyanyi di depan suaminya, joget di depan suaminya, membuka aurat di depan suaminya wajib. Anak kol-kolai loh ya. Iya kan? Jadi hukum itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Bukan hitam putih hukum itu. Hukum itu disesuaikan kondisinya. Kalau ceramah ngeten iki saya napa mboten Pak? Baik apa enggak saya ceramah begini? Baik ya secara umum. Karena apa? Kok baik? Karena ada jamaahnya. Ono sampeyan sing ngrungokno. Coba kula ijenan teng mriki. Gak ono sing ngrungokno, iki karpet tok, ya gak ono sing nyuting, terus ceramah. Ya gendeng, Pak. Jadi semua hukum itu disesuaikan kondisinya. Jok digebyauya kabeh haram. Perempuan kalau nyanyi di depan umum ya jelas haram, Pak. Apalagi joget. Yang nonton laki-laki. Pokoknya diduk-duk ngoten. Kalau tahu ndelok nang YouTube iku arek wedok joget nyanyi di pokoknya diduk-duk wong lanang. Wong lanange umur 80 kaya Mbah Yahya ngoten. Ya seneng ae sing lanang iku, Pak. Jare gawe jamu awet muda. Kula nggih rada seneng tak delok terus anjane. Bapak Ibu, auratnya nampak dalam pandangan orang lain, terus dia malu, itu namanya nalurinya berjalan dia. Hati nalurinya berjalan, fitrahnya berjalan. Wal jima'u jima' bainan nasi di antara manusia. Tahu jima' Bapak Ibu? Jima' itu begini, cium-ciuman di depan umum. Itu bagian dari jima' loh Pak. Apalagi kemudian bermesraan, apalagi yang maaf, yang ada berita yang viral itu di Amerika, pesta seks di depan umum, tukar pasangan, bojone iku kon bojomu ambek aku, bojoku ambek kon. Itu sudah tidak ada rasa malu lagi, nalurinya sudah tidak ada lagi Pak. Itu sudah iblis sudah, bukan manusia. Kalau manusia sedikit masih ada nalurinya Pak. Si ono isine ngoten. Kita diberikan oleh Allah syariat yang baik Bapak Ibu. Sampai telanjang ya tergantung telanjangnya di mana. Kalau di depan umum ya gendeng sampean. Kalau di rumah di kamar mandi ya memang seharusnya telanjang. Ya. Ini yang dimaksud nafsani. Nafsaniyah wa imaniyun. Sekarang malu dalam konteks keimanan. Wa huwa yakni ayyamna al mu'min, seorang mukmin mencegah min fi'lil ma'asi, dari perbuatan maksiat, khaufan minallahi ta'ala, takut kepada Allah. Ini larangan Allah, kita malu melakukan. Ya, berzina kita malu untuk berzina, korupsi kita malu untuk korupsi. Malunya kepada Allah.
Dan nanti akhir zaman itu kan akhlak yang pertama kali dicabut itu apa? Malu. Nanti jangan kaget, semakin akhir zaman semakin nggak punya malu orang itu, Pak. Nalurinya sudah hilang semua, baik nafsaniyah maupun imaniyah hilang semua. Dan itu pertanda memang umur dunia ini sudah sangat tua dan segera akan selesai. Kemarin sudah ada berita kalau Ramadan itu bakal kiamat. Gak sido. Masa ono gak sido kiamat. Kalau tanda-tanda kecil sudah banyak, Pak. Tinggal tanda-tanda yang besar. Sesuatu yang dijanjikan pasti terjadi, tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sungguh kiamat itu akan datang, nyata, hak, benar. Dan Allah akan bangkitkan semua makhluk dari kubur. Berikutnya yang ketiga, wasyukru, tanda keimanan adalah syukur. Apa syukur itu? Wa huwa utawi syukur itu as-sana'u, memuji, alal muhsini, kepada zat yang baik, yang memberikan dia baik, yaitu Allah. Memuji Allah dengan apa? Bidzikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikan-kebaikan Allah. Ya Allah, Engkau yang maha pemurah. Ya Allah, Engkau yang maha penyayang. Ya Allah, Engkau yang memberi rizki. Ya Allah, semua disebut, Bapak Ibu. Itu syukur. Orang yang memuji Allah otomatis dia mengakui bahwa Allah lah yang memberikan dia kenikmatan. Fal abdu, maka hamba, bisyukrillah, dengan syukur kepada Allah, ayyasni alaihi, memuji Allah, bidzikri ihsanihi, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah, alladzi huwa ni'matun, yang semua adalah bentuk nikmat. Biasanya begini para rawuh, jadi kalimat alhamdulillah itu kan bukan zikir lisan, Pak, itu zikir batin sebenarnya. Alhamdulillah itu kan segala puji bagi Allah. Artinya dia mengakui bahwa nikmat ini adalah Allah. Bismillahi masyaallah, maka min nikmatin faminallah. Semua nikmat ini berasal dari Allah. Sehat dari Allah, mata bisa melihat dari Allah, kita bisa mengaji seperti ini, ya Allah yang menggerakkan. Tidak ada semua kebaikan kecuali muaranya dari Allah. Seorang suami ngasih belanja kepada istrinya terima kasih ya papa, mama dikasih belanja, sudah mah semuanya adalah Allah. Tapi kan juara ngomong-ngomong itu. Pak, terima kasih ya Pak, mama kok ditambahi belanjanya Pak, tambah banyak. Ya ngono, makanya dadi wedok iku aja males-males ngelayani bojo yo. Seolah-olah dia yang memberikan nikmat kepada istrinya. Mulane nek jaluk sawaya-waya gelemo. Jok blonjo tok dicopo. Yo. Ada santri saya moro Pak Bu. Nah, terus suwun nggih Pak Yai, saya ini Masya Allah sekarang pindah ke Kalimantan. Di sana saya itu buka madrasah, buka TPG. Dan saya bisa mengajar seperti ini itu. Wah, di sana santri saya banyak. Ya gara-gara sampean nurui. Aku meneng ae. Iki ngomong mesti salah kuwi. Aku nang batin, alhamdulillah ya Allah. Anak ini Engkau berikan ilmu yang manfaat. Kadang-kadang nih diterus-terusno ya salah lho Pak. Ya jelas. Nek gak ono aku gak mungkin kon pinter kaya ngono. Mulane aja lali ambek aku ya. Nek ono apa-apa tilpuno. Enten model ngaten iki Pak. Nggih. Mboten kula lho, kula nirana tok wae niku. Yang keempat was-sabru, dan sabar. Wa huwa tarkus syakwa, sabar itu meninggalkan wadul, meninggalkan curhat. Min alamil balwa, dari segala kesulitan. Ngeten Pak Bu. Pokoknya panjenengan kok dicurhati konco, wis
positif Pak. Konco sampean niku gak sabar. Sama juga kalau kita curhat kepada orang lain, gak sabar. Curhat itu gak salah Pak, tapi menunjukkan kita gak sabar. Orang sabar itu menter, orang sabar itu tahan banting. Dia hanya curhat kepada Allah. Coba, li ghairillahi ta'ala, orang yang suka curhat kepada selain Allah menunjukkan dia nggak sabar. Berarti boleh kan curhat itu? Boleh, tapi kepada Allah. Wa yambaghi lana, nah ini supaya sampean jadi sabar Pak, ini ada doanya Pak, an-nad'uwa, untuk berdoa bidoa Tamim Ad-Darimi, dengan doanya Tamim Ad-Darimi Ibnu Habib, seorang wali Allah ini Pak, alladzi 'allamahu iyyahu sayyidina Al-Khidr alaihi salam. Doa ini diajarkan oleh Nabi Khidir alaihi salam inda ruju'ihi minal ard, sepulangnya dari bumi as-sufla, yang dataran rendah, bisa babi akhadal jin iyyahu, sebab dia pernah diambil oleh jin ilal Madinati syarifah, ke kota Madinah yang mulia. Jadi Tamim Ad-Dari ini pernah diculik sama jin Pak. Tapi di saat penculikan itu ketemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, kemudian diajarkan. Lalu ini aku diculik jin terus ditemokno Khidir, ya gelem Pak aku Pak. Tapi diculik bajingan nggih mboten purun kula. Diajarkan doanya apa? Allahumma qanni'na bima razaqtana. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami nerima, qanaah dengan apapun yang Engkau rezekikan kepada kami. Minta qanaah, minta nerima. Dikasih berapapun nerima, sedikit nerima, banyak lebih nerima lagi Pak. Kalau sedikit enggak nerima, kalau banyak pun enggak nerima, apalagi sedikit. Allahumma qanni'ni bima razaqtani, ya Allah jadikan aku qanaah dengan semua rezeki yang Kau berikan kepadaku. Wa'sim lana, jagalah kami ya Allah, min haitsu nahaitana, apapun yang Kau larang kepada kami. Allah melarang, minta dijaga sama Allah. Wala tuhawijna ila man aghtaitahu anna, jangan jadikan kami butuh kepada orang yang Engkau kayakan. Saya hanya butuh kepadamu ya Allah, saya hanya DP kepadamu, bersandar kepadamu. Kalau kita saling Pak Bu, saling membutuhkan, kita ini saling tolong menolong, maka sebatas wajar. Jangan ngatok, jangan DP atasnya kepingin jabatan ya Allah, koyok ngono Pak, sampai sikile didilati. Gak sikilit tok, sak silit-silite bisa. Cek nemene ngoten niku. Ya saya sering dimintai tolong, misalkan para pengusaha, para pejabat. Ya sekedar mereka minta tolong saya datang. Mari ngono ya wis mari. Gak DP ke sana kemari, enggak, sudah. Itu namanya apa? Minta dijaga sama Allah. Tidak butuh kepada orang, tapi butuhnya kepada Allah. Wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kumpulkan kami di dalam kelompok golongan umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Pak nggih. Qanaah, mudah-mudahan qanaah. Terus napa wau? Dijaga dari maksiat, dijaga dari membutuhkan orang, tapi langsung butuh kepada Allah. Dikumpulkan bersama dengan umatnya Nabi Muhammad. Wa bikasihi, dan dengan gelasnya Nabi Muhammad. Fa'askina, berikan kami minuman ya Allah. Ini yang disebut dengan Al-Kautsar itu Bapak Ibu ya, Al-Haud. Istilahnya dalam hadis Al-Haud atau Al-Kautsar itu. Nabi punya gelas. Setiap umatnya lewat di telaga itu diambilkan sama Nabi, diminumkan sama Nabi. Jadi bukan hanya minumannya Pak, gelasnya juga. Kita minta dari sekarang. Wa min ma'asiyatika jannibna ya Allah, jauhkan kami dari maksiat kepadamu. Wa alat taqwa amitna ya Allah, di atas ketakwaan matikan kami. Walil zikri, dan zikir kepadamu. Alhimna, berikan kami al-ilham ya Allah. Wa min warasati jannatin na'im, dan jadikan kami
faj'alna min warasati jannatin na'im, jadikan kami pewaris surga-surga naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa as'idna, tolonglah kami ya Allah, wala tuskina, jangan tinggalkan kami, jangan susahkan kami ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung dan maha mulia. Ini Pak Bu, doanya Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Saya sama tiraakan, Allahumma qanni'na bima razaqtana wa'simna min haitsu nahaitana wala tuhawwijna ila man agnaitahu anna wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi ka'sihi fa askina wa min ma'asika jannibna wa ala taqwa amitna walidzikri alhimna wa min warasati jannatin na'im faj'alna wa as'idna wa la tuskina ya dzal jalali wal ikram. Ya napa carane nge-share niki Pak? Tulis terus di-share ngoten. Di-share teng pundi niki? Grup napa niki? Nggak grup anyar. Ya di rekaman ini kan ada. Nanti mungkin adminnya Masjid Al-Akbar khusus yang untuk menit yang kesekian ini ditayangkan khusus karena urusan doa nanya Nabi Khidir agar kita itu terjaga ketakwaannya. Waruwiya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zirwatul imani, puncak keimanan, arba'u khilalin, ada 4 perkara. As-sabru lil hukmi, sabar menghadapi hukum. Hukum itu hukumnya Allah, disuruh ya taat, dilarang ya ditinggalkan. Waridho bil qadari, ridho dengan takdir Allah, ketetapan Allah. Jadi apapun hatinya ridho, nggak pernah berkeluh kesah. Ya, jadi pemimpin ridho, jadi petani ridho, jadi pedagang ridho. Wal ikhlasu litawakkuli, ikhlas di dalam urusan pasrah. Pasrah, ikhlas. Wal istislamu lirrabb, dan pasrah kepada Allah. Rawahu Abu Naim. Selesai Bapak Ibu, karena waktunya sudah pas Isya, mohon maaf hari ini tidak ada dialog, tidak ada pertanyaan. Insya Allah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Pertanyaannya ditahan, ditulis, nanti kita akan berjumpa di edisi pengajian Senin yang akan datang insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa'simna min haitsu nahaitana wa la tuhawwijna ila man aghnaytahu anna wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi ka'sihi fa asqina wa min ma'asiyaka jannibna wa ala taqwa amitna walidzikri alhimna wa min warasati jannatin na'im faj'alna wa as'itna wa la tuskina ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh